hanya sekedar untuk cuci piring itu nggak bisa. Ada nggak kira-kira? Kenapa? Karena dia nggak pernah bantuin orang tuanya. Ada anak yang sudah dewasa sekedar melipat bajunya itu nggak bisa. Kenapa? Karena nggak pernah bantuin orang tuanya. Makanya adik-adik sekarang belajar membantu orang tua. Siap? Jadi kalau perlu bilang sama orang tua, dia nyapu sayanya, mama yang dipiring biar saya aja. Tuh ibunya pasti senang banget, betul nggak? Yang lainnya besar-besar itu cuci motor gitu. Orang tuanya lihat motornya kotor, bilang motor Pak, motornya saya cuci ya. Bapaknya senang banget. Ya, orang tua bahagia, membahagiakan orang tua. Kemudian kita berani jujur ketika mengungkapkan keinginan kita. Adik-adik kalau punya keinginan, itu jangan malu-malu untuk ngomong pertama kali kepada orang tua kita. Ini misal contoh, adik-adik melihat temennya belajar bela diri, kita pengen ikut bela diri. Ngomong sama orang tuanya, "Mah, kalau saya ikut bela diri boleh nggak?" Ngomong saja. Apa yang kita inginkan dikomunikasikan dengan orang tua. Jangan malu-malu. Sehingga cita-cita yang kita inginkan, keinginan yang kita inginkan bisa tercapai. Kesalahan anak-anak yang tidak bisa menggapai cita-citanya itu adalah tidak mengkomunikasikan keinginan dan cita-citanya kepada orang tuanya. Yang jadi masalah kalau cita-citanya nggak tahu. Ada yang nggak cita-cita? Cita-cita itu jelas. Saya ingin jadi pengusaha. Saya pengen jadi orang yang banyak uang. Ada yang ingin tidak? Saya pengen menjadi seorang guru. Saya pengen menjadi seorang dokter. Kamu cita-cita. Saya pengen menjadi seorang pedagang yang sukses. Cita-cita. Saya pengen jadi seorang polisi. Saya pengen jadi seorang TNI. Cita-cita. Lalu perhatikan, sampaikan keinginan adik-adik, cita-cita adik-adik kepada orang tuanya. Siap? Komunikasikan keinginan kita kepada orang tua. Kita kasih contoh. Ini yang pernah di pesantren siapa di sini? Dafa. Afid. Di pesantren itu ada anak-anak yang nakal, bener nggak? Jadi anak pesantren itu juga semuanya baik. Di pesantren juga banyak anak nakal. Ya toh? Nakalnya yang macam-macam. Tapi yang baik sama yang nakal, banyakkan yang baik. Maksudnya begitu. Ya toh? Nah biasanya yang nakal-nakal itu karena keinginannya tidak sesuai dengan keinginan orang tuanya. Ketika dia di pesantren kan, itu merasa terpaksa. Makanya adik-adik ketika beraktivitas jangan merasa terpaksa. Ketika sekolah, saya sekolah di sekolahan, jangan merasa terpaksa. Biar belajarnya semangat. Belajar di sekolah B semangat. Jangan karena terpaksa. Kalau kita merasa terpaksa, komunikasikan dengan orang tua. Pak, saya nggak ingin sekolah di sini. Saya pengennya di sekolah di sana. Sampaikan saja. Komunikasi itu bisa membuat kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Adik-adik berani nggak komunikasi dengan orang tua keinginannya? Keinginannya apa sekarang? Makan. Belum buka. Belum waktunya buka. Jam 5:30 harus benar. Kemudian jika kita berselisih dengan orang tua, kalau perhatikan ya, semua dari kita pasti pernah berselisih dengan orang tua, betul? Kalau berselisih dengan orang tua,
kita sebagai seorang anak harus sabar dan menjadi orang yang mengalah. Jangan sekali-kali berkata keras kepada orang tua. Karena ibu kita itu adalah orang yang sudah mengandung kita selama 9 bulan 1 hari. Itu gendong di perut kita. Selama itu tidur di bawah, berdiri di bawah, duduk di bawah. Kalau bahasanya Al-Quran, wahnan ala wahni. Dia bersusah pak, kemana aja di bawah. Berat gak kira-kira? Berat. Nanti yang perempuan dia akan merasakan sendiri. Ya kan? Kalau yang laki-laki nggak bisa merasakan, karena nggak hamil. Ya kan? Sabar ketika menghadapi orang tua. Kemudian yang kedua, dahulukan keinginan orang tua. Jadi ketika orang tua kita punya keinginan, kita utamakan. Kalau toh kita membantah, itu kalau dalam rangka koridor tidak apa-apa. Jadi perintah orang tua selama perintah yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib hukumnya untuk kita ikutin. Jaga bahasa tubuhmu ketika berkomunikasi dengan orang tua. Adik-adik, kalau yang diingin orang tua kita dan beda dengan keinginan kita, jangan sekali-kali membantahnya dengan kata-kata yang keras. Bapak ini apa sih? Gak boleh. Pernah yang begitu? Nah, kalau yang pernah, nanti minta maaf sama orang tuanya. Jujur. Jadi kita sebagai seorang anak nggak boleh berkata keras kepada kedua orang tua. Tapi sebaliknya, siap untuk disuruh mengikuti keinginan orang tua. Jadi kalau disuruh apa saja, disuruh beli sayur, siap. Disuruh ke masjid, siap. Disuruh segera mandi, siap. Segera. Orang tua kita akan marah kalau kita menunda-nunda pekerjaan yang dia inginkan. Contoh, disuruh mandi dari jam 6. Ayo bangun, buruan mandi. Leot. Ada yang begitu nggak? Sampai jam 7 belum mandi juga. Sampai jam 10 belum mandi juga. Ada yang begitu? Sampai jam 11 belum mandi juga. Ada yang begitu? Ini yang membuat orang tua kita marah. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, jagalah bahasa tubuhmu saat berkomunikasi dengan orang tua. Jangan sampai melotot sama orang tua itu. Jadi kalau di depan orang tua kita menundukkan pandangan. Jadi suruh orang tua apa? Orang tuanya melotot tidak boleh. Ya tak? Bahasa tubuh kita di depan orang tua kita harus hormat. Kalau orang tua kita lagi duduk, kita lewat, ya tundukkan tubuh kita. Ya tak? Sebagai bukti hormat kepada orang tua. Kalau kita bicara dengan orang tua, pastikan bicara kita tidak kasar. Sampaikan dengan terang dan ringkas. Siap? Bisa nggak kira-kira? Contoh misalnya, kita pengen dapat uang saku, ya kan? Uang saku tambahan. Langsung bilang, Pak, Ibu, besok saya mau ada kegiatan pramuka. Kalau bisa besok uang sakunya ditambahin ya. Ngomongnya yang enak. Jangan udah dikasih uang saku baru bilang begini, cuma segini Pak. Jangan sekali-kali bilang begitu, kayak gitu nggak kira-kira? Dan dikasih di sama orang tua, kita langsung bilang, jangan cuma segini Pak. Masa mau ditambahin sih? Saya nggak boleh bahasa begitu. Ayo bilangnya baik-baik. Ma, ini nanti ada kegiatan pramuka, nanti ada kegiatan panas-panasan. Tolong uang sakunya ditambahin dong. Bahasa yang lembut. Adik-adik semuanya, kenapa? Karena tadi sudah sampaikan,
Kalau kita durhaka kepada orang tua, itu termasuk dosa besar. Ridho fi ridhol walid wa suhtullah fi suhtil walid. Ridhonya Allah itu ada pada ridhonya orang tua. Dan durhakanya Allah Subhanahu wa taala itu juga ada pada orang tua. Bentuk durhaka kepada orang tua, contohnya itu membuat orang tua kita menangis gara-gara kita, itu sudah durhaka sama orang tua. Ada nggak orang tuanya yang nangis gara-gara kita? Ada. Nah itu durhaka kepada orang tua. Apa itu? Jadi membuat orang tua kita nangis gara-gara kita, itu adalah salah satu bentuk durhaka kepada orang tua. Ibqa'ul walidain minal uquq. Membuat orang tua kita menangis itu adalah bagian dari durhaka kepada orang tua. Bentuk durhaka kepada orang tua yang kedua adalah tidak menaati perintah orang tua. Gak mau taat sama orang tuanya. Ya toh? Suka mbak suruh ke masjid. Ini misalnya aku disuruh berangkat ke masjid. Oh iya siap. Jalan ke belakang sampai perapatan, nanti nggak lurus nih. Dia belok kanan atau belok kiri. Ada yang gitu nggak? Jadi sampainya ke masjid, sampainya ke pos ronda. Ada yang gitu nggak? Ya, nah ini juga durhaka kepada orang tua. Ikuti perintah orang tuanya. Untuk durhaka kepada orang tua yang lain adalah mencuri uang orang tuanya. Kalau perhatikan nih, mencuri uang orang tuanya. Ada yang pernah begitu? Yang pernah minta maaf sama orang tuanya. Jadi kita karena mungkin butuh buat jajan, butuh buat beli pulsa misal. Kalau kita butuh kita minta, Pak, saya butuh untuk beli pulsa, saya butuh untuk beli jajan. Kita ada 20.000, insya Allah dikasih. Dan kalau tidak dikasih, karena orang tua kita lagi sedang gak ada uang, jangan sekali-kali maksa. Saya ulangi, jangan sekali-kali maksa. Apalagi mencuri. Coba bayangin kalau uang itu disimpan oleh orang tuanya itu untuk kepentingan tertentu, kemudian diambil sama kita, kira-kira orang tua kita merasa kehilangan nggak kira-kira? Apalagi kalau kepentingan besar. Jangan sekali-kali mencuri uang orang tua. Kalau kita butuh minta. Kalau nggak dikasih, pasti orang tua kita suatu saat nanti akan berusaha. Adik-adik semuanya. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih cara kita membahagiakan orang tuanya? Pengen nggak bahagia orang tua? Ingin. Cara membahagiakan orang tua kita, yang pertama, hormati mereka dengan sepenuh hati kita. Kita menghormati mereka, menyayangi mereka dengan sepenuh hati kita. Ya kan? Kemudian yang kedua, jangan ada benci dan dendam sedikit pun. Ada anak itu yang dendam sama orang tuanya. Ada anak yang benci kepada orang tuanya. Gara-garanya dia melakukan sesuatu nggak boleh, mau melakukan ini nggak boleh, mau melakukan itu nggak boleh. Itu harus perhatikan. Harus sini semuanya, harus sini. Paris. Ayo harus sini semuanya. Sini. Jadi jangan pernah dendam sama orang tua. Karena biasanya yang diinginkan orang tua kita, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, itu adalah kebaikan. Benar betul? Kebaikan. Ya kan? Meskipun kita tidak suka dengan perintah mereka, tapi jangan sekali-kali benci dengan mereka. Kemudian yang ketiga, jangan pernah sakiti hati mereka. Jangan pernah sakiti hati mereka. Kalau yang merasa pernah menyakiti hati orang tuanya, baik ibunya maupun bapaknya, nanti pulang dari sini cium tangannya minta maaf. Bilang pada ibunya, Bu, saya minta maaf ya,
kemarin saya nyuri uang ibu 10.000. Bilang. Berarti kan kira-kira? Minta maaf. Kesalahannya diungkapkan. Kesalahannya disampaikan. Ya, supaya orang tua kita ridho kepada kita. Kalau kita mau melakukan itu, ibu bapak kita mendengarnya, dia justru bangga, dia justru senang. Anak saya sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Gak usah takut. Ya, tak usah takut. Nanti adik kan dapat nilai jelek aja ditutupin, benar nggak? Ada hasil tes ujian, ada yang nilainya 7, 8, 9, 10, ada nilainya 5, 4, 3, yang 7, 4, 10 dikasih. Ini hasil tes adik, yang nilainya 4, 3 disembunyiin. Ada yang gitu? Gak usah begitu. Kenapa? Karena kalau yang bagus itu diperhatikan, yang jelek berarti butuh tambahan belajar. Sampaikan saja apa adanya. Anak yang baik itu adalah anak yang jujur apa adanya. Jujur apa adanya. Kemudian yakinkan bahwa kita harus menjadi anak yang membuat mereka bahagia dan membanggakan mereka. Kira-kira ada bisa nggak? Jadi kita ini berkeinginan, bercita-cita menjadi anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Caranya bagaimana? Menjadi anak yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Misal, Abi hobinya main voli, ikut turnamen menang. Bapaknya bangga. Ada anak yang hobinya renang, ketika renang menjadi juara. Bapaknya senang nggak kira-kira? Ada anak yang berprestasi dari sisi belajarnya, menjadi juara 1 di kelasnya. Bapaknya bangga nggak? Bangga. Jadi jadilah anak yang berprestasi supaya kita bisa membahagiakan orang tua kita. Ya, prestasinya apa? Makannya banyak. Itu bukan prestasi. Ya kan? Prestasinya apa? Jajannya banyak. Itu bukan prestasi. Kemudian yang terakhir kita harus bangga memiliki orang tua. Kita harus menjadi anak yang merasa bahagia ketika kita memiliki orang tua kita. Apapun profesi orang tua kita, apapun pekerjaan orang tua kita, apapun latar belakang orang tua kita, mereka adalah orang tua kita. Maka kita harus menjadi anak yang bangga ketika memiliki orang tua. Kemudian yang kedua, menjalin komunikasi yang sehat dan baik dengan orang tua kita. Kemudian jangan terjebak opini negatif dari orang lain tentang orang tua kita. Misal kita ngobrol sama tetangga, ceritain sama orang, bapak kamu itu loh begini, begitu. Nah, kalau ada orang lain cerita yang negatif kepada orang tua kita, jangan mudah percaya, karena kita lebih kenal kepada orang tua kita sendiri. Setiap hari kita ketemu dengan orang tua kita. Kadang-kadang ada tetangga itu menciptakan keburukan orang tua kita di depan kita. Ada yang gitu? Nah, yang begitu kita jangan mudah percaya, sehingga image kita, pandangan kita kepada orang tua kita itu selalu positif. Gitu. Jangan dulu. Bapak kan cuma kuli pabriknya dia itu yang menafkahi kita. Jangan sekali-kali mengecilkan profesi orang tua kita. Siapa? Apapun profesi orang tua kita. Ada yang jadi supir, ada yang jadi karyawan pabrik, ada yang mungkin jadi office boy di perusahaan segala macam. Apapun profesinya, itu pekerjaan yang mulia yang dari gajinya digunakan untuk menafkahi kita. Jadi jangan sekali-kali mengecilkan orang tua kita. Kemudian yang terakhir, kita harus tetap menaruh empati, simpati kepada kedua orang tua kita bagaimanapun keadaannya.
Jadi semuanya mungkin yang saya sampaikan terkait dengan birrul walidain dari awal hingga akhir mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya apabila ada yang mau bertanya saya persilahkan. Ayo mau bertanya silakan. Ayo enggak ada Pak. Kami nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa macam-macam puasa? Baik, puasa maksudnya ya banyak. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib itu adalah yang pertama puasa Ramadan yang sebulan sebanyak 29 atau 30 hari yang seperti sekarang kita lakukan. Kemudian yang kedua puasa nazar, itu hukumnya wajib. Misal contoh, Dafa punya keinginan katakanlah mau dibeliin motor sama orang tuanya. Kemudian dia bilang kalau bapak beliin motor, saya akan puasa Senin Kamis. Gitu. Itu namanya puasa nazar. Kemudian bapaknya beli motor beneran. Nah, hukumnya puasa Senin Kamisnya dharma jadi wajib. Itu namanya puasa nazar, hukumnya wajib. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah itu macam-macam. Yang pertama adalah puasa Senin dan Kamis. Jadi adik-adik kalau pengen menambah puasa, yang pertama adalah puasa Senin Kamis. Rasulullah SAW itu dia membiasakan puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Karena setiap hari Senin dan Kamis itu amal-amal dihitung dan dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bawah oleh malaikat. Makanya beliau ingin ketika Allah mencatat amal-amal kita itu beliau dalam kondisi berpuasa. Kemudian yang kedua puasa Ayyamul Bid. Ada tahu ya puasa Ayyamul Bid? Puasa tengah bulan. Tanggal 13, 14, 15 Hijriah setiap bulannya. Kemudian yang ketiga itu adalah puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari itu puasa sunnah di dalam Islam. Tambahannya adalah puasa Arafah, puasa Tarwiyah yang ketika ibadah bulan Dzulhijjah. Tapi yang puasa aneh-aneh itu baru saja ada di dalam Islam. Tahu pernah dengar puasa aneh kan? Puasa aneh itu puasa 3 tahun berturut-turut. Ada orang yang puasa 3 tahun berturut-turut. Tujuannya apa? Tujuannya pengen bisa terbang. Puasa mutih. Puasa mutih itu dia tidak makan hewan-hewan. Jadi dimakan nasi gitu-gitu aja. Itu nggak ada syariat kan dalam Islam. Itu biasanya begitu itu untuk mencari sesuatu. Puasa pagi geni, nggak mau makan makanan yang dimasak. Jadi yang dimakan yang belum dimasak, yang kayak buah-buahan yang dimasak. Nah itu nggak ada syariat. Jadi yang syariat dari syariat yang sunnah ya tadi Senin Kamis, Ayyamul Bid, kemudian apa? Daud. Jadi kalau menemani puasa ya. Oke, ada lagi yang nanya? Tambahan? Apa pengertian bid'ah? Bid'ah, wah ini pertanyaan berat nih. Pilih apa pertanyaannya? Hukum tidur sepanjang hari saat puasa. Hukum tidur sepanjang hari saat puasa. Dan semuanya saya banyak jawab yang begini dulu. Karena kalau yang pertanyaannya Habib itu bahas satu chapter sendiri itu. Hukum tidur sepanjang hari saat puasa. Puasa itu tujuannya bukan sekedar untuk tidur. Ayat dalam puasa itu tujuannya adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Ya
ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ujungnya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Seharusnya puasa ini tidak menjadi alasan kita menjadi orang yang bermalas-malasan, malas sekolah, malas bangun, malas kerja. Gak boleh begitu. Tapi seharusnya puasa itu kalau kita berpuasa, kita beraktivitas seperti biasa. Sekolah ya tetap sekolah, bangun pagi ya tetap bangun pagi, kemudian belajarnya tetap belajar, yang bekerja tetap bekerja, yang membantu orang tua tetap membantu orang tua. Lakukan itu. Kalau perlu ditambahi dengan baca Al-Quran segala macam. Nah, bagaimana hukumnya kalau tidur sepanjang hari dan tidak berpuasa? Ya hukumnya makruh, nggak boleh. Karena Islam itu melarang orang yang bermalas-malas. Dulu ketika puasa Rasulullah itu aktivitas berat. Perang Badar, perang yang dimenangkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu ketika di bulan Ramadan, para sahabat sedang berpuasa, menyeberang. Ada yang menunggang kuda, ya kan? Ada yang berjalan, ada yang berlari. Kira-kira bisa berat kan? Lebih dari itu, lawannya banyak. Perang Badar itu kalau nggak salah para sahabat sudah sekitar 300 orang. Lawannya di atas 1000 orang. Kira-kira kalau di atas 1000 lawan 300 harus lari nggak kira-kira? Takut nggak kira-kira? Tetapi karena dia punya iman, punya keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang dibawa itu adalah kebenaran, orang yang banyak tadi dihadapi menang. Aktivitasnya berat. Masuk di Indonesia, proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945 itu di bulan Ramadan, di bulan puasa. Jadi puasa jangan malas-malasan. Mentang-mentang puasa dari habis subuh tidur terus sampai sore, nggak boleh begitu. Tapi tetap aktivitas seperti biasa. Tidur boleh nggak? Boleh tidur, tapi jangan seharian masa jam penuh tidur. Tadi hari ini yang bangun jam 10 ada ngajak jam 10. Jadi pagi bangun aja. Adik-adik semuanya. Kemudian yang pertanyaannya Habib tentang bid'ah. Nah ini jawabannya agak lama, tapi saya jawab singkat saja. Yang namanya bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau bahasa hadisnya, man amila amalan laisa lahu amrina fa huwa raddun. Pada siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dariku, tidak ada perintahnya dariku, fa huwa raddun, maka itu tertolak. Terutama ini adalah terkait dengan yang namanya ibadah. Ibadah itu harus mengikuti contohnya Rasulullah SAW. Tidak boleh mengada-adakan sesuatu yang baru. Contohnya yang tadi puasa pagi geni. Terus masih contohnya puasa Senin Kamis. Puasa pagi geni itu bid'ah. Ya, terkait dengan ibadah. Dan banyak sekali contohnya. Ya, cuman ini permasalahan berat. Makanya hati-hati mempelajarinya nanti ketika ilmunya sudah banyak, nah baru kita pelajari. Kalau belajar dari sekarang nanti tambah bingung posisinya, ya. Oke, masih ada waktu sekitar berapa menit nih? 6. Berapa? 6 menit. Masih sih. 5. Maghrib jam berapa? 17.56. 17.56. Sekarang 17.50. Oke. Satu lagi pertanyaan yang mau nanya.
Adik-adik yang perempuan ada yang mau nanya? Gak ada? Mami? Ya. Kata sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kita harus terbuka sama orang tua kita ya. Apakah kita tidak boleh mempunyai privasi sendiri? Privasi. Oke. Dari semuanya, seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Kemudian menjadi pertanyaan, apakah seorang anak itu tidak boleh mempunyai privasi sendiri? Boleh. Anak itu ketika dia sudah balik, kayak Fahmi, kemudian Alvin, kemudian siapa namanya, Dava, Willy, itu orang yang sudah balik. Yang sudah balik itu sudah punya dosa sendiri. Dimatiin. Sini dosa. Ketika sudah balik, ini sudah punya dosa sendiri. Seharusnya ketika sudah balik, itu sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Oleh karena itu, ketika dia sudah balik, seharusnya dia memiliki privasi sendiri. Kalau dia tidur, bagusnya sudah pisah dari orang tuanya. Jadi misal Fahmi nih, sudah gede, tidurnya jangan masih ikut ibunya. Kalau bisa tidurnya sendiri. Yang laki-laki nggak boleh bercampur tidurnya dengan yang perempuan. Kalau lagi, mohon maaf, mandi misalnya, jangan mandi bareng sama orang tua atau sama temennya. Kalau sudah balik, nggak boleh. Kita sudah dewasa. Privasi, kita punya privasi. Kalau ganti baju di kamar tertutup, jangan ganti baju tapi nggak pakai baju kolat di depan orang. Itu namanya privasi. Termasuk pilihan hidup. Kita boleh untuk memiliki pilihan tersendiri. Ya toh? Itu diperbolehkan. Ya toh? Tetapi ketika kita ingin curhat segala macam, sampaikan kepada orang tua. Mungkin itu ya, cukup ya. Untuk minggu depan, insya Allah minggu depan tanggal 17 tetap akan ada kegiatan, tapi kegiatannya diganti dengan buka bersama. Jadi besok minggu depan yang hadir dia cuma adik-adik saja, tapi yang hadir adalah bapak-bapaknya, ibu-ibunya, termasuk para pemuda, remaja, remaji. Jadi ini semua besok ikut hadir di sini, ikut buka bersama. Dan insya Allah khusus minggu depan tidak cuma disediakan makanan takjil, tapi akan ada makanan beratnya, ada nasinya segala macam. Jadi minggu depan teman-teman semuanya tetap hadir ya. Nah, kita ketemu lagi di pekan setelah tanggal 17, tanggal 24 ya. Tanggal 24 nanti kita ketemu lagi. Kami di sini ya. Adik-adik minggu depan tetap hadir di sini dengan ikutin acara buka bersama. Selanjutnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan adik-adik semuanya menjadi anak yang soleh dan solehan, menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negaranya serta agamanya, menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang perempuan boleh keluar terlebih dahulu.